Halo, selamat mendengarkan podcast Malamnya Alip. Untuk malam ini, aku bakal ngebahas tentang chatting. Kalian tahu kan apa itu chatting? Ya, tahu lah pastinya. Simpelnya, chatting itu mengirim pesan ke seseorang, siapapun itu. Entah dia teman kalian, gebetan, pacar, keluarga, guru, atau dosen sekalipun. Seberapa sering sih kita chattingan sama orang-orang yang kontaknya kita simpan? Seberapa sering kita ngeluangin waktu untuk saling membalas pesan? Atau mungkin waktu kita sering kebuang karena saking seringnya chattingan. Ya, kadang kalau udah ada di room chat itu rasanya candu banget. Padahal chattingan cuma sama temen, cuma sama anak-anak yang ada di grup, sama orang-orang yang ada di grup gitu. Tapi itu rasanya asik banget. Kita semua tahu yang paling menyenangkan itu kalau misalnya udah chattingan sama orang yang kita suka. Ya, you know lah, kita nanyain kabar dia, kita ngobrolin apa aja yang bisa bikin dia happy. Pasti seneng, kita pasti seneng banget deh kalau dia senantiasa ketawa karena berbagai cerita yang kita sampein ke dia. Kita bisa kirim voice note ke dia. Cerita yang kita sampein juga bukan dari ketikan lagi, tapi dari suara. Kita excited. Nyeritain banyak hal ke dia. Pengalaman pas sekolah SD, SMP, SMA, semuanya diceritain. Kalau nanti balasannya dia, ya ampun, iya bener banget, sama gue juga kayak gitu. Itu pasti bikin hati kita tuh seneng banget, ya kan? Banget dah rasanya. Apalagi nih, kalau misalnya dia juga balik cerita tentang kenangan dia waktu sekolah dulu, makin seneng dah tuh kita ngedengerinnya. Walau kadang-kadang ceritanya mungkin aneh pas dia yang sampein, tapi kita tetap antusias dengernya. Ya iyalah pasti. Kan kalau buat orang yang kita suka mah, ya kita selalu antusias. One day kita bakalan seneng kalau misalnya dia cerita tentang hal-hal yang lucu. But the other day kita bakalan ikutan sedih juga kalau misalnya yang dia ceritain itu masalah yang saat ini sedang menimpa dia, problem yang dia punya saat ini. Kita berusaha jadi tempat ternyaman dan tempat curhat yang paling bisa ngertiin keadaan dia yang lagi terpuruk itu. Pastinya kita selalu berusaha ngedengerin setiap cerita dia. Setelah dia selesai dengan ceritanya, kita selalu punya solusi. Ya, atau seenggaknya pasti punya masukan lah buat nasihatin dia. Pastinya kita kasih kata-kata penyemangat buat dia, supaya dia bisa jalani harinya dengan ceria lagi. Kita seneng banget bisa kasih masukan ke dia, dan dianya pun demikian. Setelah semakin nyaman hubungan ini, kita makin sering chattingan sama dia. Hari-hari yang kita lalui, kejadian-kejadian yang hari ini kita lewati, pasti bakalan kita ceritain ke dia.
canda tawa itu udah mengalir di setiap chatting antara kita sama dia. Perasaan kita yang udah lama ada sama dia itu makin berkembang dan makin tumbuh, ngebuat kita tuh makin sayang sama dia. Sayang banget. Kita pastinya akan berharap ya kalau dia pun punya perasaan yang sama kayak kita. Typing dan semua voice note yang udah kita terima dari setiap chattingan setiap chatting yang dia balas ke kita. Pesan gitu ya. Pesan kita yang dibalas atau pesan dia yang sampai ke kita, itu selalu kita simpan. Karena menurut kita itu tuh semua benar-benar berharga banget. Dan karena kadang ada beberapa kata yang typo yang dia kirim itu ngebuat percakapan jadi makin ngebuat senyum lebar di pipi kita. Iya gak? Ada beberapa pesan suara juga yang selalu ngebuat kita rindu banget sama suara dia terus. Chatting makin hari makin sering aja, sampai gak kehitung lagi udah berapa kata dan kalimat yang udah kita kirim setiap harinya. Kalau udah ketemu dia, itu rasanya selalu inget semua yang pernah dialamin dia chattingan. Kita sering ngeledek dia dengan apa yang kita ingat dari setiap cerita yang udah pernah kita dengar dari dia. Dia pun balas ngeledek. Dia pun ngeledek balik kita. Dan di akhir kalimatnya dia bilang, ternyata aslinya lu lebih lucu ya dari pas chatting. Gue bersyukur banget deh punya sahabat kayak lo. Lo jangan pergi ninggalin gue ya. Kita balas kalimatnya itu dengan, iya, tenang aja. Gue gak akan kemana-mana kok. Kan gue di sini sama lo. Jangan khawatir, gue gak bakalan pergi. Setelah dengar kata-kata barusan, dia tersenyum. Lambat laun, hubungan kita makin deket. Makin sering chatting, nanyain kabar, makin sering ketemu. Dan kita berpikiran kalau dia pun punya perasaan yang sama kayak yang kita rasain saat ini. Setelah nunggu waktu yang pas buat ngungkapin perasaan, akhirnya ada satu waktu yang perfect buat ngungkapin perasaan tersebut. Ya, kita agak berat ya bilangnya. Tapi karena perasaan itu kan gak bisa terus-terusan kita tahan. Ya, mau gak mau kita bilang, gue suka sama lo. Seketika dia diem. Dan mukanya yang selalu ceria itu berubah serius. Loh, kok bisa? Kenapa lo suka sama gue? Gue udah lama suka sebenarnya sama lo. Dan setelah kita makin deket, perasaan itu makin besar. Tapi gue nganggep selama ini tuh kita cuma sahabatan doang, gak lebih dari itu. Gue kira lo gak akan punya perasaan kayak gitu. Dan akhirnya kita pun bingung. Kita gak tahu harus bilang kayak gimana lagi sama dia. Kita cuma bisa bilang, iya maaf ya, gue salah udah suka sama lo. Tapi kita tetap sahabatan kan? Setelah itu dia gak ngejawab dan ganti topik pembicaraan. Hari berganti hari, typing yang dulu lama banget ditunggu sama kita
chat balasan dia yang panjang-panjang isinya. Sekarang kita cuma bisa liatin lasinnya dia doang. Chatting belakangan ini jarang banget. Kalau ditanya lagi ngapain, pasti jawabannya selalu sibuk. Siapapun orangnya, pasti dia akan selalu ngerasa sedang dijauhi. Kita pasti mikir kayak gitu. Kita mikir, ini semua pasti gara-gara gue. Kenapa ya? Gue malah ngungkapin perasaan gue ke dia. Alhasil, persahabatan jadi hancur karena kesalahan kita yang udah jujur soal perasaan ke dia. Kita selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah memang suatu kesalahan mengungkapkan perasaan kepada orang yang kita cintai? Apa memang harus merasakan sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan? Apa iya kita gak boleh punya perasaan dengan chattingan sama dia yang setiap hari bikin nyaman kita? Dengan perlakuan dia juga kalau misalnya ketemu, salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Setelah itu semua terjadi, kita minta satu hal yang selalu kita harapkan. Kita berharap agar dia kembali seperti semula, walaupun cinta kita tidak berbalas. Walaupun cinta kita tak berbalas, setidaknya dia itu selalu ada, menemani kita seperti biasanya, dan melalui hari-hari dengan canda gurau yang kita rindukan. Hanya itu harapan kita. Kau tidak harus membalas perasaan ini. Jika kau tidak mencintaiku, setidaknya jangan pergi. Bukankah sebelumnya aku bilang padamu bahwa aku tidak akan pergi? Aku menepati janjiku dengan tidak pernah pergi darimu. Tapi mengapa malah kau yang pergi dariku? Jika saja aku tahu, lebih baik aku sembunyikan perasaan ini darimu selamanya. Asalkan aku bisa terus bersamamu, daripada aku harus merasakan perih karena mengungkapkan perasaan ini. Terima kasih untuk kalian pendengar setia podcast Malmingnya Alip. Aku berharap kalian semua enjoy dengan podcast kali ini. Jumpa lagi ya di tahun 2021. Tetap semangat ya. Jangan patah semangat karena kepergiannya. Pastinya akan ada orang lain yang menemani kita dan punya perasaan yang sama dengan apa yang kita rasain. Ya mungkin segitu aja. Selamat malam buat kalian. Selamat malam minggu.